Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqtifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal irada wa yuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'aidah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Tsumma alhamdulillah atas nikmat taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingganya kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya. Sehingganya kita bisa menambah keilmuan kita untuk kiranya ini menjadi bekal dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebab kelak kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum illa an qala. Kemudian kita sampai kepada hadis yang ke-225 dari kitab Riyadhus Shalihin, dari bab di mana bab diharamkan kita berbuat zalim. Ya, masih di dalam bab yang sama. Adapun hadis yang ke-225 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam An-Nawawi, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama ilaihi ukhidha min khatayahum faturihat ilaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Kemudian dari bab diharamkannya kita berbuat zalim, dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, di mana kata beliau bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka yang digolongkan sebagai orang-orang yang muflis? Muflis itu ujar kita tuh bangkrut, ya kada bisa apa-apa. Maka kata para sahabat menjawab pertanyaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Kemudian para sahabat menjawab pertanyaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, yang bangkrut itu ya Rasulullah, jika kita memahaminya, kata para sahabat, yang dimaksud dengan orang yang bangkrut adalah mereka man la dirhama lahu wala mata'. Mereka adalah, kata para sahabat, orang-orang yang tidak memiliki dirham, yang kada memiliki harta.
walam mata ataupun benda. Artinya kada bisi apa-apa. Artinya kalaupun ibaratnya biar sahabat yang kada bisi apa-apa, itulah orang yang dikatakan sebagai muflis. Orang yang kada bisi apa-apa atau orang yang dikatakan sebagai orang yang bangkrut. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bukan bangkrut yang seperti itu yang kumaksud, kata baginda Rasul. Adapun yang kumaksud bangkrut di sini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang rugi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang rugi dari umatku, atau orang-orang yang bangkrut, kata baginda Rasul, dari umatku adalah mereka yang kelak di hari kiamat datang digiring dengan amal-amalnya, digiring dengan amal sholatnya, artinya pahala sholat. Artinya kelak di hari kiamat ketika ia dibangkitkan dari tidur panjang, ya, artinya ketika sudah terjadi kiamat dibangkitkan lagi kelak, ya, kemudian kelak di akhir zaman, setiap dari kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita yang meninggal dunia yang kemudian dikubur, itu tidaklah tersisa dari jasad kita kecuali kalau di dalam kitab Sabilul Intikar karangan Imamul Haddad, beliau mengatakan maksudnya yang tertinggal hanyalah ajabud danab, yang tertinggal hanya tulang ekor di belakang kita. Jadi semua dari anggota tubuh kita itu, dagingnya, tulangnya, semuanya akan habis kecuali tertinggal hanya tulang ekor. Maka kelak di hari kiamat, saat Allah Subhanahu wa taala ingin membangkitkan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, yang mana jar ketika hujan itu Allah turunkan, maka dari tulang ekor tadilah setiap dari kita itu akan hidup lagi. Di beberapa orang yang kemudian dikubur di muka bumi ini, semuanya akan kemudian dibangkitkan dengan satu hujan. Maka dibangkitkanlah mereka dan digiring ke padang mahsyar. Maka kata baginda Rasulullah SAW, mereka dari umatku, kata baginda Rasulullah SAW, yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar, ada yang membawa pahala salat, kata baginda Rasul, ada yang dengan pahala puasanya, ada yang pahala zakat, ada yang sedekah. Walhasil semuanya masing-masing dengan membawa pahala amal ibadahnya semasa hidup. Ini yang dimaksud baginda Rasul orang-orang yang muflis. Akan tetapi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengadilinya, maka orang-orang yang datang membawa amal ibadahnya tadi, pahalanya tadi, ternyata selama di dunia, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa dharaba hadza. Kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jadi yang mereka datang membawa amal tadi, ternyata selama ketika ia hidup di dunia, ternyata wa ya'ti qad syatama hadza, ternyata di dunianya pernah mencaci atau menyambati si fulan. Kemudian wa qadzafa hadza, kemudian ia mendakwa atau kemudian menuduh orang yang inya kenal. Kemudian wa akala mal hadza, kemudian mengambil atau memakan harta milik orang lain. Wa safaka dam hadza, kemudian menumpahkan darah selama inya di dunia. Wa dharaba hadza, dan kemudian pernah berbuat zalim dengan memukul orang lain. Fayu tahada min hasanati, maka orang-orang yang pernah ia zalimi selama hidup di dunia, yang difitnahnya, yang dighibahnya, yang didustainya, yang disambatinya, yang ibaratnya dizalimi dengan mengambil hartanya, atau kemudian pernah dipukul segala hal, hasilnya pernah berbuat zalim lah kepada orang lain. Maka kata baginda Rasulullah SAW, orang-orang yang dizaliminya tadi itu diberikan diganti perbuatan zalimnya tadi dengan pahala amal ibadahnya selama ia hidup. Jadi pahala sembahyangnya, pahala zakatnya, pahala puasa, kemudian sedekah dan segala macam, itu yang miliknya, awalnya miliknya itu diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Sampai kemudian kata baginda Rasulullah SAW, fa in faniyat hasanatuhu, seandainya kata baginda Rasulullah SAW tersisa masih orang-orang yang pernah ia zalimi dan amal ibadahnya sudah habis,
Maka kata baginda Rasulullah SAW, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Maka diambillah dari dosa-dosa mereka, orang-orang yang pernah didoliminya, dibebankan kepadanya, sehingganya thumma turiha finnar, kemudian dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Semasa hidupnya mungkin ia pernah beramal. Artinya bukan orang yang jauh dari amal baik, kada. Semasa hidupnya beramal, beribadah segala macam. Artinya tetap kemudian melakukan kewajibannya. Sembahyang dikerjakannya yang wajib maupun sunnah. Kemudian ada puasa dikerjakannya yang wajib ataupun sunnah. Yang zakat wajibnya, kemudian dikeluarkan sedekahnya yang sunnah, kemudian pahala-pahala yang lainnya, semua pernah dilakukan di dunia dengan amal ibadah yang baik, tetapi ternyata perbuatan zalimnya kepada orang lain itu kada dituntaskannya selama di dunia, maka kelak itu akan memberatkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal kitab Al-Imam Nawawi, di awal kitab Riyadhus Shalihin, beliau menukil sebuah perkataan tentang syaratnya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujar beliau di kalimat itu, kalau hanya antara kita dengan Allah perbuatan dosa itu tadi, maka cukup 3. Cukup kita menyesali perbuatan dosa, cukup kita berjanji kada mau ulangi lagi, dan kemudian kita menyesal, kemudian berjanji kada mau lagi, dan kita meninggalkan perbuatan dosa yang sudah pernah kita kerjakan. Itu kalau antara kita lawan Allah. Tapi kata beliau, kalau ada sangkut paut lawan manusia, entah itu kita pernah zalim, kita pernah memukul, kita pernah mengambil harta orang lain dan segala macam lah, maka itu harus diselesaikan kepada orang yang bersangkutan. Maka selama itu tidak terselesaikan, maka taubat kita kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu menyangkut hak-hak makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara kita lawan Allah, itu haknya Allah. Allah hendak mengampuni kita, alhamdulillah. Kalaupun kemudian Allah kada mengampuni kita, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu berkaitan dengan sesama makhluk, kata ulama tadi, kata beliau, selama kita kada menyelesaikannya, maka selama itu taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, naudzubillah. Makanya di dalam hadis ini pun kemudian baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang nasib mereka yang walaupun semasa hidupnya, artinya nih semasa hidupnya yang sudah melakukan ibadah, kebaikan dan segala macam, tapi masih ada sangkut paut dengan orang lain. Di sini baginda Rasul mencontohkan pernah mencaci maki, kata baginda Rasul, pernah kemudian berbuat zalim dengan memukul, belum lisannya, kata baginda Rasul SAW, belum yang kemudian memakan hak orang lain, memakai kemudian mengambil harta orang lain dan segala macam. Maka disebabkan hak-hak orang lain yang ada dalam dirinya yang belum diselesaikan, maka selama itu kemudian taubat kita kada diterima oleh Allah. Bahkan kata baginda Rasul, bisa jadi itu yang menyebabkan kita terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya kalau kita masih ada sangkut paut kepada sesama makhluk, selesaikan sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, karena itu yang bisa jadi memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang beberapa perkara. Dari hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdilahu ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nari, muttafaqun alaih. Kata Ummu Salamah bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata baginda Rasul, innama ana basyarun, ketahuilah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia biasa. Artinya di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya baginda Rasul bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun adalah seorang manusia biasa, tapi bukan layaknya manusia biasa. Maksudnya di sini baginda Rasul mengajarkan tentang rendah dirinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, innama ana basyarun, aku pun layaknya seperti kalian, hanyalah seorang manusia. Sehingganya kata baginda Rasul, wa innakum takhtasimuna ilayya, sehingganya di antara kalian, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang datang kepadaku mengajukan sebuah permasalahan.
artinya menjadikan baginda Rasul sebagai hakim atau sebagai penengah di dalam setiap permasalahan. Sehingganya kata baginda Rasulullah SAW, wala'alla ba'dukum ayakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Sehingganya kata baginda Rasulullah SAW, di antara kalian yang datang kepadaku, artinya perkara nih, dua orang yang bermasalah atau ada beberapa kelompok misalnya datang kepada baginda Rasul mengajukan permasalahan mereka, yang mana kata baginda Rasul antara satu dengan yang lain, satu orang dengan yang lainnya, atau satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, kata baginda Rasulullah SAW, di antara mereka ada yang lebih pintar di dalam merangkai kata-kata. Alhana bihujjatihi, artinya lebih pintar merangkai kata-kata ataupun kemudian lebih bagus menyusun kata-katanya, sehingganya kata baginda Rasul, fa'aqdilahu ala nahwi ma asma, sehingganya aku menghakiminya dengan apa yang aku dengar. Karena di dalam syariat kita kemudian menghakimi dengan apa yang kita dengar dan apa yang kemudian disaksikan oleh saksi. Makanya dulu di Hadramut ada satu cerita di mana yang kemudian berkaitan dengan syariatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini baginda Rasul mengatakan bahwasanya baginda Rasul pun menghakiminya secara apa yang dijelaskan dan apa yang didengar dari mereka yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya terkadang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang didengar baginda Rasul ternyata kada sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan. Karena yang satunya ini jar baginda Rasul pintar merangkai kata, kemudian ibaratnya olahnya lebih bagus lah. Jadi seakan-akan orang yang bujur itu menjadi salah. Ya karena pintarnya hanya mengolah kata-kata. Sehingga kata baginda Rasulullah SAW, faman qadaitu lahu bihaqi akhi. Sehingga kata baginda Rasulullah SAW, seandainya kata baginda Rasul, barang siapa yang kemudian hukumi kata baginda atau kuputuskan perkaranya, ternyata yang dimenangkan atau yang dimenangkan lawan baginda Rasul tadi ternyata orang yang benar, yang salah, padahal yang benar kemudian disalahkan karena pintarnya merangkai kata-kata. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sungguh kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tertuduh tadi sebenarnya bujur, maka inya dipotong jarak antaranya dengan dijauhkan dengan api neraka. Sedangkan orang yang berbuat zalim tadi karena inya merangkai kata dan segala macam seakan-akan inya yang benar padahal salah, maka inya lebih dekat kepada api neraka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kejadian ini pernah terjadi di Hadramut. Ada satu orang Syekh Jabarti namanya. Jadi Syekh Jabarti ini adalah salah satu hakim yang adilnya luar biasa. Ketika itu ada satu orang, seorang walinya Allah Subhanahu wa taala yang kehilangan kalau di dalam riwayat itu onta sidin. Jadi onta sidin hilang, kemudian karena sidin ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, maka beliau bermunajat kepada Allah minta tunjukkan di mana ingunan sidin. Ternyata orang yang mengambil onta sidin pun kemudian mengakui bahwa ini ontanya kayak itu. Dan kemudian si wali ini karena dalam syariat kita ketika kita hendak mengajukan sebuah perkara diperlukannya dua orang saksi. Maka ketika diajukan ke hakim, maka Syekh Jabarti tadi meminta kepada wali tadi untuk memberikan dua orang saksi sebagai bukti bahwa onta ini adalah bujur milik si wali tadi. Jadi jar si wali tadi kayaknya aja dah kadu segin pakai saksi jar. Jadi bermunajat si wali tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditepuknya seon tadi biidznillah ya. Dengan izin Allah bicaralah. Maka si onta tadi berwandir dan mengatakan bahwa inya milik si wali. Namun kata si Syekh Jabarti tadi, Jarsidin, ini kada diterima di dalam syariat. Bukan karena Jarsidin aku menolak sebuah kewalian atau kekeramatan, kada. Tetapi ketika kita menghakimi di dalam bentuk syariat, maka kita semuanya harus berdasarkan syariat. Dan kekeramatan di dalam syariat itu, dalam hukum syariat itu kada dibenarkan. Walaupun kita mengakui adanya kekeramatan, tapi untuk di sebuah penghakiman itu kada diterima.
tetap kemudian si wali tadi memaksa bahwa cukuplah ini sebagai bukti. Maka jar kemudian ketika itu si wali ini bermunajat kepada Allah. Jadi jar si wali tadi, jika engkau tidak menerima tentang kesaksian ini si onta tadi, maka ya Allah izinkanlah bumi untuk menelannya. Maka jar tenggelamlah si hakim tadi, si Syekh Jabarti tadi sampai ke mata kaki, dimakan tanah. Kemudian setelah ini ya, artinya dengan kekeramatan ini ya, masihkah engkau kada menerima? Bukan aku kada menerima aja sejabat itu, tetapi ini syariatnya Allah, aku menghakimi dengan syariat dan kekeramatan itu kada dibenarkan di dalam kesaksian. Yang diperlukan adalah dua orang saksi. Terus jar kemudian si wali tadi meminta sampai jar si hakim tadi tenggelam sampai sepinggang karena kada menerima bukti dari onta ya bepandir. Maka ujar Syekh Jabarti tadi, ya Allah ya Rasulullah, demi tegaknya syariatmu maka muntahkanlah aku dari tanah ini. Maka dimuntahkan lawan tanah karena beliau membela syariatnya Allah dan syariatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya adalah bahwasanya yang namanya syariat kita itu harus ditegakkan. Yang namanya syariat, hukum syariat itu harus ditegakkan sebagaimana yang dilihat dan didengar. Makanya kemudian ada yang namanya saksi, ada yang namanya yang pengadu, yang diadu dan segala macam itu kemudian harus mengadakan saksi. Sebagaimana yang dikatakan baginda Rasul, ketika baginda Rasul menghakimi, baginda Rasul pun kemudian menghakimi dengan apa yang beliau lihat dan apa yang beliau dengar. Walaupun sebenarnya baginda Rasul pun tahu apa yang terjadi di sebenarnya. Tetapi kemudian di sini baginda Rasul ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya syariat itu harus ditegakkan dengan adanya saksi, dengan adanya segala. Makanya orang yang kemudian melakukan sumpah palsu karena ingin bersaksi kemudian dengan kesaksian palsu, dengan sumpah palsu, itu termasuk dosa besar. Makanya di dalam syariat kita tegakkan syariat, tapi bagi mereka yang menggelanggar syariat pun kemudian hukumannya berat. Makanya di sini baginda Rasul mengajarkan kepada kita, ketika kata baginda Rasul, di antara kalian ada yang lebih, ibaratnya jadi baginda Rasul lebih pintar merangkai kata, lebih pintar beralasan segala macam, sehingganya baginda Rasul menghakimi dengan apa yang beliau dengar dan lihat, yang kalau seandainya kata baginda Rasul yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya, maka mereka yang zalim itu lebih dekat kepada neraka dan mereka yang terzalimi itu dijauhkan dari api neraka, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil dari hadis-hadis ini kita kemudian belajar bahwasanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang namanya perbuatan zalim adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada Allah pribadi kemudian lebih kepada umat hamba-hambanya kita, semuanya diharamkan untuk berbuat zalim. Makanya bagaimana kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sabda-sabda beliau tentang bagaimana ganjaran bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama makhluk, sehingganya orang-orang yang berbuat zalim akan mendapatkan ganjaran luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan zalim, dihindarkan kita dari sifat zalim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita agar kita dijadikan pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita pribadi yang benar-benar menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita terus memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah ampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan mematikan kita dalam keadaan beriman husnul khatimah. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan. Sedia kala yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.